Oke, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Gimana kabar kalian malam hari ini? Malam-malam gini enaknya ngapain ya? Malam minggu guys. Yang punya pasangan mungkin enak ya, karena cuaca juga ngedukung banget buat keluar malam mingguan gitu. Aku berasa siaran radio gitu, ngebawain yang masa, padahal ini kan cuman podcast biasa yang mana aku buat konten itu ya emang menceritakan kejadian-kejadian yang aku alamin gitu. Itu aja sih, tapi kok jadi lebay gini ya. Oke, biar gak terlalu tegang ya teman-teman. Halo teman-teman semua, aku jadi bingung nih karena baru memulai podcast kayak gini juga kan dalam bentuk audio gitu. Bingungnya kenapa? Bingungnya itu memanggil kalian dengan nama apa ya? Kan ada beberapa orang yang mereka tuh udah punya panggilan tersendiri gitu dengan teman-teman yang mendengarkan ini. Kalau aku apa ya? Gimana kalau bestie gitu? Jadi kita mengikuti zaman gitu. Setuju gak sih? Bestie enggak tuh? Ya bestie, selamat malam bestie. Pokoknya siapapun yang mendengarkan ini podcast aku ini ya itu adalah bestie aku ya gitu. Kalau orang-orang iseng bilang sih katanya bestie gitu. Kan kocak ya. Oke guys, maaf ya. Jadi biar nggak terlalu tegang, jadi aku awali dengan candaan dikit boleh lah ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Kemarin kan aku sempat buat podcast perkenalan diri, sekalian aku ngenalin sosok mami ke kalian. Dan sekarang aku mau lanjut karena udah ada 10 pertanyaan sih sebenarnya yang harus aku jawab. Dan kemarin itu cuman 4 yang aku kasih tahu ke kalian gitu poin-poinnya ya kan. Nah sekarang aku mau lanjut itu ya, ini part 2-nya gitu. Apa ya? Tadi aku pengen bilang sesuatu nih, tapi kok jadi lupa. Oh ya, jadi ingat sekarang. Kalau ada yang ngedengerin ini, terus kalian tuh kayak nemuin video yang kayak menceritakan kisah-kisah Nabi dan podcast, dan kalian mungkin bilang ini kok ini campur banget sih kontennya gitu. Jadi aku di sini mau bilang sedikit ya, bahwasanya aku cuman pengen, selama ini tuh aku kayak kebingungan gitu, aku harus buat konten apa ya ke depannya biar kayak bisa konsisten gitu. Dan aku tuh mikirin banget bahwasanya aku pengen ngelakuin sesuatu yang emang hobi aku gitu, yang aku sukai. Jadi kayak mau itu mood gak mood, katanya nih ya, kalau kita ngerjain sesuatu itu dengan atas dasar hobinya kita, apa yang kita sukai, itu selalu kayak semangat aja gitu. Jadi nggak peduli udah dibayar atau belum, tapi ngelakuin aja dulu gitu, kayak action dulu gitu. Jadi kayak gitu sih ya. Itu pun meskipun nyampur kayak gitu ya, aku menceritakan kisah-kisah Islami, dan aku rasa juga itu nggak lepas dari cerita aku yang aku ceritakan dalam kejadian hidup aku ini gitu, karena emang sangat menyangkut pautkan juga tentang agama, karena aku pribadi nggak bisa jauh dari yang namanya agama itu gitu teman-teman. Dan biar kalian nggak pusing ya, kan aku buat folder gitu biar teman-teman yang pengen dengerin kisah-kisah Nabi itu bisa masuk di playlistnya aku, dan yang mau dengerin cerita kisah hidup aku, kalian bisa masuk di folder yang dengarkan ceritaku di sini gitu teman-teman. Oke, lanjut part 2. Ini ada pertanyaan.
Apa yang buat Empok bisa semudah itu percaya sama Mami? Apa ya? Jadi gini loh teman-teman, aku orang yang gak tahu kenapa aku nyebut itu kelebihan atau kekurangan, aku gak ngerti juga. Tapi gini loh, kadang nih ya, kalau aku mau berteman dengan orang itu, kalau aku kayak nyaman aja, kayak mudah terbuka sama dia, percaya sama dia, itu pasti fix orang itu baik. Tapi kalau orang itu kayak aku ngerasa ke dia nih ya, ada rasa kayak aku tuh insecure gitu, maaf ya penyebutannya, bodo amat lah ya. Mohon maaf karena aku nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Kalau penyebutan apa nih, jadi nggak fokus kan ya. Jadi kalau ada rasa insecure gitu untuk deket sama orang ini, kayak aku tuh nggak pede gitu, kayak ngerasa nggak selevel aja gitu berteman sama orang ini. Oh berarti emang teman ini tuh nggak baik buat aku gitu. Aku sih lebih mikirnya kayak gitu. Kalian sendiri pernah nggak sih ngerasain hal itu gitu? Dimana kalian ngerasa kayak nggak cocok temenan sama orang ini? Berarti ya aku positifnya itu ya mikir aja ke situ sih, bahwasanya emang orang itu berarti nggak baik buat aku gitu. Maksudnya kalau berteman sama dia mungkin bisa jadi ada hal yang negatif, kita akan keikut hal-hal negatif yang dibawa sama orang itu. Kayak gitu sih mikirnya teman-teman. Jadi kenapa aku bisa percaya itu sama Mami, mau ikut sama dia, padahal kan kenalnya udah lama, tapi kayak baru ketemu gitu. Itu pun kenalnya kan melalui sosial media gitu kan, aplikasi gitu. Ya udah, karena emang ngerasa nyaman, aku selalu kayak dinasehatin, selalu dikasih siraman-siraman rohani gitulah. Jadi it's okay. Mungkin kalau orang yang berpikir negatif dan kayak jaga-jaga banget ya sama orang itu, mungkin dengan nasihatnya orang itu, masukannya orang itu, pasti mereka tetap berpikir negatif gitu. Oh mungkin ini cara dia untuk menutupi niat jahatnya dia gitu. Tapi alhamdulillah sih aku, karena itu kenapa sih teman-teman, aku itu pentingnya segala sesuatu itu kita harus menyangkut pautkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa-apa tuh kayak ngadu, coba deh kayak pakai metode ngadu dulu gitu sama Allah. Kalau orang ini baik, ya Allah tolong dekatkan dia. Kalau emang gak baik, ya udah jauhin gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Aku rasa cukup ya aku jawabnya ya teman-teman ya. Next. Terus sekarang Mami itu di mana? Kalau udah nggak sama Empok, ya boleh tahu kenapa aku di sini maunya dipanggil Empok? Ya nggak tahu kenapa ya teman-teman, suka aja gitu dengan cara ngomong orang Betawi gitu. Aye pan kagak suka kayak gitu ya. Kocak ya diriku. Ya itulah aku ya teman-teman. Mohon maaf. Ya sekarang Mami sama suaminya, ikut suaminya di kota Bekasi, dan karena emang udah gak dibiarin kerja ya, Masya Allah. Jadi ya mau gak mau gitu pisah sama Mami gitu. Keren sih, karena Mami ya itulah ya teman-teman, orang baik pasti akan bertemu dengan orang baik gitu. Bener banget, dalam Al-Quran kan seperti itu, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitupun sebaliknya gitu. Oke, jadi mulai dari sekarang ayo memperbaiki diri gitu. Next.
Apa masih sering kontekan sama mami? Pertanyaannya aku suka banget. Alhamdulillah itu harus banget ya. Jadi jangan ngerasa aku nggak mau gini loh teman-teman, aku paling nggak mau jadi kacang yang lupa kulitnya. Ya Allah, tolong jauhkan hamba dari sifat yang seperti itu, karena bener-bener gimana enggak, pokoknya mami itu udah aku anggap udah kayak kakak, udah pokoknya keluarga banget, bukan orang lain lagi. Jadi kayak perlu banget aku sering kontekan, telepon atau WA dia. Jangan sampai lupa ya, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh sampai kacang lupa kulitnya kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah masih kontekan intinya pokoknya ya teman-teman. Ada nggak pesan-pesan mami sama empok sebelum empok ditinggal sama mami? Sebelum empok ditinggal sama mami ada. Pokoknya nasihatnya tuh dalam bentuk gimana ya, biar aku ini seorang perempuan yang manakala harus jaga diri, harus bisa tahu, harus bisa tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Terus harus bisa membuat diri tuh menjadi lebih baik, dan paling kayak disuruh juga untuk mengubah, maksudnya begini, disuruh merawat diri biar maksudnya disuruh mempercantik diri juga gitu. Menjadi perempuan harus merubah penampilan, karena kan emang aslinya aku gimana ya guys ceritanya, aku tuh kayak dari penampilan mungkin kayak apaan sih, nggak banget gitu, itu aku gitu, dan kurang bisa merawat diri juga kayak gitu. Jadi bener-bener semua tuh mami yang ngasih tahu gitu, pokoknya kebaikan itu. Dari yang dulunya waktu di Sulawesi aku cuman mandi sehari sekali gitu ya kan, tapi di sini setelah bareng mami tuh emang bener-bener aku kayak disiplin banget, pokoknya harus mandi sehari 2 kali, dan alhamdulillah itu sekarang udah menjadi kebiasaan gitu. Pokoknya kayak gimana sih, kalian biasa nonton gak sih film-film gitu yang gadis desa ke kota terus ketemu dengan orang yang tepat, terus dia diubah perlahan gitu. Kurang lebihnya seperti itulah ya diriku. Aduh ya Allah, banyak lah ya pesan-pesan mami. Intinya sih aku disuruh banget untuk bisa menjaga diri, jangan pernah ninggalin sholat kayak gitu. Dan katanya juga tuh dikasih taunya aku, gaji aku itu harus dibagi ke orang yang, maksudnya di dalam gaji kita itu kan ada hak orang guys. Jadi total gaji kita dikali 2,5% itu hasil selisihnya segitu, itu yang harus dikeluarin gitu biar rezeki kita makin lancar. Itu sih juga pesan mami, dan itu berusaha juga aku terapkan gitu. Keren sih, maksudnya selama sama mami juga aku ngelihat dia dimana ada orang tua minta-minta sama dia kasih loh. Jadi kayak aku tuh takjubnya dia di situ gitu. Dan pernah pun kayak membongkar-bongkar barang gitu ya kan, ada jarum, ada benda tajam gitulah ya. Terus dia bilang, ini jangan dibuang, meskipun di tempat sampah jangan dibuang, kasihan orang-orang yang ntar ngambilin sampahnya ntar kena tusuk gitu. Sampai yang hal kecil seperti itu loh dipikirin banget sama dia. Jangan sampai orang itu terluka sama yang pokoknya sekecil itu gitu dipikirin. Jadi dia tipe orang yang kayak peduli banget sama orang-orang sekitarnya gitu.
Jadi aku tuh takjubnya di situ gitu. Ya Allah, kalian demi apa? Jadi ada banyak hal yang aku pelajarin dari mami yang kayak pun gak habis pikir, kok orang ini super duper baik gitu. Next, kalau mami nonton video ini, Mpok mau bilang apa sama mami? Apa ya? Kok jadi pengen nangis? Oke, kalau mami nonton ini, kalau mami denger ini, aku mau bilang, mami, aku sayang banget sama mami. Aku minta maaf ya, mami. Kalau selama kita bareng-bareng dulu itu ada sebulan ya, dan aku pernah buat mami kesel, buat mami marah gitu. Keselnya itu karena mami pengen aku itu jam 10 udah tidur gitu, tapi malah teleponan sama cowok, dan sampai aku lupa makan, sampai aku lupa sholat, dan dia udah ngoceng-ngoceng ingetin, lupa mandi juga, sampai dia udah ngoceng ingetin mandi dulu, gini dulu, dan aku kayak ya Allah, di situ sih ngerasa bersalahnya. Jadi buat mami aku minta maaf kalau Piu udah buat mami marah-marah, udah buat mami kecewa gitu. Tapi sebisa mungkin kedepannya ini, meskipun gak bareng mami, Piu akan berusaha buat mami bangga gitu. Dan pokoknya mami itu the best. Mami bukan orang lain bagi aku. Mami itu kakaknya aku, mami itu ibunya aku, mami itu bestinya aku banget. Semua pokoknya. Dan terima kasih banyak mami. Aku minta doa mami, semoga aku bisa menjadi semakin lebih baik ke depannya, dan buat mami bangga. Terima kasih banyak banget mami. Dan Piu minta maaf atas kelakuan Piu yang kadang buat mami marah, jengkel, kesal ya mami ya. Dan aku mau bilang love you mami. Oke teman-teman, aku udah jawab semua pertanyaannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast aku ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita aku ini. Ya, pesan aku adalah di sini aku mau bilang bahwasanya tidak selalu keluarga itu adalah yang benar-benar keluarga. Terkadang keluarga itu juga bisa dari orang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan darah sama kita. Dan ini aku pahami, aku tahu, belajar dari kisah Nabi Nuh, yang manakala anak Nabi Nuh tidak ingin mengikuti perintah Nabi Nuh, dia membangkang, dan Nabi Nuh pada saat itu sempat merasa iba sama anaknya, pengen anaknya tertolong gitu dalam, kan anak Nabi Nuh itu bentar lagi pengen tenggelam gitu kan. Ya di situ Allah bilang, ya kamu jangan merasa kalau itu adalah bagian dari kamu. Intinya kalau dia udah kayak di luar jalurnya Allah, maksudnya udah membangkang gitu, ya udah berarti emang dia bukan
dia bukan bagian dari kamu gitu. Jadi tidak selalu keluarga itu yang emang benar-benar keluarga kita. Terkadang aslinya keluarga itu, kalau mindset aku ya, dia yang ketika kita rapuh, ketika kita butuh, dia ada gitu. Dia yang nolong, dia yang support kita. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu ya podcastnya. Semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman semua. Aku minta doa kalian ya, semoga aku bisa segera meraih impian aku. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya teman-teman. Yang baik-baiknya diambil, yang jeleknya dibuang aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao ciao. Bye 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 bye.